Makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya tuh beli SPMA waktu itu berdasarkan rekomendasi Bapak di Q1 ya Pak ya, Ya. di harga kurang lebih sekitar 600-an kalau nggak salah. Nah, kalau dilihat dari LK yang sekarang tuh Pak di Q2 itu SPMA sebenarnya pendapatannya naik ya, tapi harganya kenapa Labanya bisa turun. nah itu sahamnya tuh bisa turun dan sekarang itu di porto saya itu kurang lebih turunnya sekitar hampir 20% ya. Oh Nah, enggak, itu kalau sekarang harga SPMA 545, ya Ibu 500 ya. modalnya di harga, 500, hah? 600 berapa ya? Kurang lebih hampir 650 atau berapa ya? Saya lupa tuh. Oke, iya, Karena iya. tadi saya cek lagi tuh apa namanya di sekuritas saya nggak bisa kebuka, jadi saya bisa nggak tahu berapa gitu. Oke, Nah iya. itu kurang lebih turunnya lumayan gitu, maksudnya kan Bapak bilang kalau misalnya turunnya kurang lebih 10%, ya bisa bisa dijual atau di hold gitu. Nah, saran Bapak gimana Pak untuk SPMA ini? Terima kasih Pak. Oke, saya jawab ya. Suparma ini kebetulan saya sendiri pun pegang dan cut loss. Kalau saya ya. Jadi ceritanya begini. Pada kuartal 1 kemarin, kinerja perusahaan itu bagus. 3 bulan yang lalu kinerja perusahaan itu bagus. Labanya naik, ROE-nya besar, dan seterusnya. Dan Suparma ini apa sih? Dia perusahaan yang membuat kertas bungkus makanan. Jadi kertas tapi lebih spesifik lagi untuk bungkus makanan. Kayak kalau kita beli nasi padang dibungkus itu loh, kertas yang warna coklat seperti itu. Dan dia itu ya cukup besar juga. Pangsa pasarnya di Indonesia itu kurang lebih 20%. Jadi dia memang kecil dibanding perusahaan kertas yang lain ya kayak INKP, Tekim, tapi untuk ukuran bisnisnya dia cukup besar seperti itu. Nah, pada kuartal 1 kemarin, saya melihat memang pendapatannya dia itu naik. Pendapatannya dia itu naik dan kemungkinan prospek kedepannya juga saya lihat cukup bagus karena tren orang beli makan tanpa keluar rumah, jadi pesan melalui GoFood, pesan melalui GrabFood dan seterusnya, itu masih bertahan sampai hari ini loh. Meskipun udah nggak ada pandemi lagi, meskipun orang sekarang sudah bisa makan di tempat lagi. Tapi karena sudah terlanjur nyaman ya, saya sendiri pun kadang kalau pengen nasi padang ya pesan di GoFood aja. Males gitu keluar, meskipun sebenarnya rumah padangnya itu deket gitu, nggak jauh dari rumah gitu. Tinggal jalan kaki atau naik sepeda motor gitu. Tapi melihat trennya yang seperti itu, saya pikir kinerja Suparma ini akan cukup bagus gitu ya. Sayangnya, pada kuartal 2 barusan ketika laporan keuangannya keluar, labanya turun dan ROE-nya pun drop. Dari sebelumnya 20% sekian jadi tinggal sisa 12% apa 16% saya lupa. Tapi intinya kinerjanya dia tidak sesuai harapan dan yang setelah saya perhatikan lagi, pendapatannya dia sebenarnya masih naik lumayan, labanya turun karena apa? Lagi-lagi Pak, lagi-lagi Ibu, kenaikan harga bahan baku karena inflasi. Ya dia itu kan bikin kertas itu kan bahan bakunya dari apa? Dari pulp kan, bubur kertas segala macam, itu harganya bahan dasar seperti itu harganya lagi pada naik seperti itu, dan sebagian ada impor juga naik karena pelemahan rupiah. Dan setelah kita lihat lagi sepertinya masalah inflasi ini juga belum akan selesai dalam waktu dekat ya, jadi harga bahan baku ini masih akan tinggi. Akhirnya kemarin kita cut loss di harga 590, modalnya itu di 630, jadi rugi tapi yang nggak terlalu gede juga sih ruginya. Cuma sekitar nggak nyampe 10% seperti itu. Nah, memang kalau untuk saham seperti ini ya, tapi sebenarnya gini loh Bu, ketika kita sejak awal beli sahamnya, kita sudah mengukur risikonya juga. Kalau analisa kita benar, kalau kinerja perusahaan sesuai harapan, Suparma ini bisa nggak dia naik sampai 1000 misalnya? Bisa loh, bisa. Tapi kalau ternyata kinerja perusahaan tidak sesuai harapan, turunnya sedalam-dalamnya misalnya sampai gocap gitu, bisa nggak? Enggak. Ya turunnya sampai harga sekarang aja 500-an gitu loh. Maka ini sangat penting ketika kita memilih saham. Jangan hanya fokus pada kalau profit maksimalnya berapa gitu. Kita lihat juga kemungkinan terburuknya. Risiko yang mungkin terjadi kalau misalnya analisa kita keliru
atau kinerja perusahaan tidak sesuai harapan, dia turun itu sampai berapa gitu. Jadi waktu itu saya membeli Suparma juga sudah mempertimbangkan bahwa kalau kita harus cut loss ya paling besar 10 atau maksimal 15% saja, tidak lebih dari itu gitu. Dan itu adalah risiko yang bisa saya terima. Karena di sisi lain, kalau misalnya analisanya benar dan Suparma ini naik sampai Rp1.000 dari modalnya 600, berarti profitnya berapa persen itu? Sekitar 60-70% kan? Itu yang disebut dengan risk and reward. Risknya berapa persen, rewardnya jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya ternyata profit, ya profitnya maksimal, tapi kalau lossnya minimal. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya langsung jual Suparma ini ya, dan duitnya saya pindahkan ke saham lain. Nah kemudian posisinya bagaimana nih kalau saya masih hold, ya Ibu Mai? Sebenarnya begini, saya juga sudah pernah ngomong, asumsi kita masih pemula banget nih. Kita belum bisa baca laporan keuangan misalnya ya, kita cuma bisa lihat sahamnya naik atau turun. Kalau sebuah saham turunnya sudah lebih besar dari 10% dari harga belinya, Ibu misalnya beli di harga 650. Betul sih kalau harga 650 dia turun ke 580 aja. Ya, 580 itu udah 10%. Itu memang biasanya pasti ada something, ada sesuatu. Ada penyebabnya gitu. Jadi kalau turunnya cuman ya 1%, 2%, 5% itu sih nggak apa-apa lah. Itu cuma fluktuasi yang normal. Tapi kalau sampai di atas 10% itu biasanya ada penyebab. Penyebab yang paling umum terjadi apa? Ya pasarnya IHSG-nya lagi turun. Tapi kan sekarang kita lihat IHSG-nya lagi naik nih. Berarti ada penyebab yang lain. Ya laporan keuangannya memang kinerjanya kemarin lagi kurang bagus. Dan sayangnya untuk kuartal 3, untuk kuartal 4 saya kurang optimis sekarang. Jadi analisa kita terhadap SPMA ini memang sudah berubah. Beda dengan batu bara tadi. Batu bara atau sawit yang kita cukup optimis kinerja mereka masih bagus ya. Tapi kalau untuk SPMA ini mungkin sampai kuartal 3 nanti dan seterusnya ya masih begitu kinerjanya gitu. Jadi saya udah keluar dan tidak ada rencana untuk masuk lagi. Kalau Ibu pegangnya banyak nggak Bu, Suparma ini? Enggak sih Pak, dikit. Enggak, kurang lebih enggak sampai 5% sih. Ya jual aja lah kalau gitu ya. Nah, jadi apa namanya, agak susah berharap dia naik sampai misalnya 600 lagi. Karena apa coba prospeknya saat ini? Dan dia kan bukan saham blue chip yang kalau misalnya IHSG naik orang pada beli gitu. Enggak. Mau IHSG naik sampai 7.500 sekalipun, dia akan tetap di situ-situ aja. Meskipun mungkin nggak akan turun juga ya, tapi untuk naik balik lagi ke 600-an untuk saat ini agak susah gitu. Jadi meskipun memang kalau kita hold nih, kita putuskan untuk hold, kita memang nggak rugi lebih besar lagi, tapi kita jadinya rugi waktu, karena duitnya sahamnya nggak naik-naik. Mendingan duitnya kita pindah ke saham lain yang kita memang cukup yakin sahamnya akan naik kan, entah itu dalam jangka pendek ataupun dalam jangka menengah. Seperti itu, Ibu Mai. Sudah cukup? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya.